Baik, terima kasih. Jadi kami di sini ingin menyampaikan kepada publik bahwa tindakan yang ada pada hari ini sungguh kami sesalkan, terutama tindakan pimpinan DPR yang terkesan arogan, menabrak aturan. Karena kita di DPR ini kan kita berjalan sesuai dengan aturan internal, yaitu tata tertib yang kita. Oke. Mekanisme yang ada pada pemilihan Komisi 4, hemat kami berlima, itu harus berdasarkan aturan ketentuan pasal 62 ayat 7. Sebagaimana harus kami ikuti bahwa pimpinan komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi. Kalau redaksinya seperti itu, teman-teman nanti bisa konfirmasi, lihat tapit kita. Kalau berdasarkan bahasa itu berarti mutlak pimpinan komisi itu ditentukan oleh anggota komisi dan melalui musyawarah atau pleno yang sedang kami jalankan sampai saat ini. Mayoritas Komisi 4 hari ini dari 9 orang, 5 orang kami menghendaki bahwa saudara Sukri Wailisa yang menjadi ketua komisi. Sehingga kami harus sampaikan bahwa kenapa kami menyatakan tindakan pimpinan itu arogan, karena pimpinan tidak mengikuti atau mengambil tindakan tidak berdasarkan kemauan forum dan tidak berdasarkan mayoritas forum. Hari ini mayoritas forum menginginkan bahwa Sukri Wailisa, karena tadi kami 5 orang. Nah, lalu yang berikut dalam pasal 112 tata tertib DPR Maluku Tengah menyebutkan bahwa keputusan diambil dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayat 2 mengatakan apabila tidak mencapai mufakat, maka keputusan yang berdasarkan suara terbanyak, atau yang biasa kita pakai ya itu bahasa voting. Nah, sekarang mau pakai mekanisme suara terbanyak pun apabila tidak mencapai mufakat, kami pun berlima adalah mayoritas dari quorum, dari forum pleno hari ini. Sehingga kami bingung sebenarnya apa mau pimpinan DPR hari ini. Mungkin bahasa yang harus kami gambarkan bahwa pimpinan DPR menabrak aturan internalnya sendiri, aturan yang kami buat, aturan yang kami tetapkan, aturan yang kami sahkan, kami sendiri yang langgar. Lucu. Mungkin itu dari saya sementara. Ada yang lain sebelum kita bertanya? Oh, langsung bertanya. Oke, baik, terima kasih Pak Azlan dan Pak Sukri bersama Pak Haji, semua anggota DPR Komisi 4. Yang tadi disinggung adalah pasca kejadian atau pemungutan suara atau voting yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana pada saat itu ada suara mayoritas adalah saudari Arman Mualo. Namun kemudian voting itu kemudian berjalan berdasarkan musyawarah mufakat yang konsensusnya disepakati awal pada saat pimpinan sidang memimpin sidang itu, dan itu disepakati secara mayoritas bahwa dilakukan voting tertutup, kemudian hasilnya seperti itu. Tapi kemudian diambil langkah untuk ditinjau kembali, katakanlah begitu. Apa yang menjadi alasan kuat untuk dilakukan tinjau kembali atas keputusan itu? Baik. Jadi perlu kami luruskan dulu bahasa itu bahwa di sini tidak terjadi pemilihan ulang ya. Oke. Tidak ada pemilihan ulang di sini. Oke. Harus dimaknai bahwa proses dari sejak awal sampai hari ini masih dalam konteks musyawarah. Karena berdasarkan pasal tadi di ketentuan pasal 62 itu bahwa hasil pemilihan komisi dilaporkan ke paripurna baru disahkan. Sampai hari ini belum ada pengesahan, sehingga kami menganggap bahwa ini masih dalam konteks musyawarah. Kenapa hasil musyawarah dalam kemudian tercipta dalam voting kemudian mencoba dianulir oleh pihak? Harus kami sampaikan bahwa supaya lebih karena dipahami oleh konteksnya publik. masih dalam suasana sampai hari ini masih dalam konteks musyawarah Komisi 4 dan karena belum disahkan, sehingga ruang musyawarah ini masih dalam tahap komunikasi politik jalan. Bisa saja segala sesuatu, karena mutlaknya ada pada kami anggota komisi, kami punya hak menentukan siapa. Oke. Dan bisa saja publik tahu bahwa apabila berjalan dengan kondisi yang ada dan pimpinan paksa menetapkan hasil pemilihan hasil pemilihan pertama, yaitu dengan 4 suara, yakin sungguh akan terjadi stagnasi pemerintahan di sini. Karena semua rapat yang ada terjadi di DPR Maluku Tengah harus berdasarkan quorum baru bisa jalan rapat. Bagaimana kalau 4 orang bisa quorum? Ini mengganggukan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Kami ini bersatu dalam satu kesepahaman bersama bahwa bagaimana supaya tidak terjadi stagnasi dalam pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tengah. Karena kami quorum. Bayangkan apabila kami berlima tidak hadir dalam rapat komisi saja, tidak akan pernah ada pembahasan mekanisme APBD pun tidak jalan. Itu harus publik tahu. Jadi saat ini Komisi 4 dalam hal ini mayoritas bersepakat untuk memilih
Abang Sukri Wailisa sebagai Jadi Ketua Komisi begini, 4? bukan kami bersepakat juga, bukan kami bersepakat dalam arti memilih kembali, bukan. Ya. Di sini berdasarkan kemauan forum yang harus kita punya pikiran besarnya di sini adalah berdasarkan kemauan forum, dan forum berdasarkan mayoritas forum. Pimpinan sidang, pimpinan rapat hanya mengarahkan rapat, bukan mengambil keputusan. Pimpinan rapat mengambil keputusan berdasarkan kemauan mayoritas forum, dan hari ini mayoritas forum menghendaki, kita berlima menghendaki Saudara Sukri Wailisa yang menjadi pimpinan ketua komisi kami. Iya. Begitu kira-kira substansinya di situ. Baik. Soal prosedur yang kemarin itu bukan itu tidak menjadi mutlak karena belum disahkan juga. Ya. Dan kita berjalan sesuai dengan aturan pasal 112 ayat 1 ayat 2 tadi yang menyatakan bahwa berdasarkan suara terbanyak. Ya. Dan pasal 60 ayat 7 mengatakan berdasarkan anggota komisi. Nah, sekarang kami anggota komisi dan mayoritas suara terbanyak. Kira-kira seperti itu. Komisi 4. Boleh. Ya, silakan. Jadi mungkin beta memperjelaskan bahwa proses rangkaian kemarin itu adalah rapat pleno, musyawarah pleno. Yang ini harus kita duduki secara benar. Pemilihan ketua komisi ini, kerangka kita ini bukan pemilihan legislatif, eksekutif, atau pemilihan Bapak Raja, bukan, beda. Karena beda ruangnya. Ruang ini ruang pleno. Yang kemarin kita telah lakukan itu adalah rangkaian daripada pleno, yang mana di situ kita diperlihatkan atau dihadapkan dengan dua substansi, dua opsi. Yang pertama opsi substansi, yang kedua dari sisi materialnya. Dari substansinya itu kewenangan mutlak itu ada pada forum musyawarah untuk mufakat. Kan ketum belum sampai ke tingkat itu, belum bermufakat, sudah bermusyawarah tapi belum bermufakat. Ini yang harus digarisbawahi. Yang kedua dari sisi materialnya, bahwa palu sidang belum diketuk sebagai bentuk de facto, belum. Ini yang harus ketum luruskan, sehingga ketum 5 berdiskusi dari sisi mekanisme apa yang ketum lakukan hari ini benar-benar dari sisi normatif. Ketum tidak keluar daripada sisi normatifnya. Tatib yang ada pada lembaga ini menjadi payung hukum bagi ketum. Terus kenapa hari ini kesan publik bahwa terjadi pemilihan ulang? Bukan pemilihan ulang, tapi yang sesungguhnya yang ketum melihat ini adalah kemauan forum, karena kewenangan mutlaknya ada pada forum, bukan pemilihan ulang. Terus kenapa di dalam perkembangan ketum berdiskusi itu ketum ada angkat 50% plus 1? Ini mesti beta perjelas, karena 50% plus 1 itu satu itulah yang penentu, yang melegitimasi semua agenda-agenda program-program nanti di Komisi 4. Kalau tidak dapat 50% plus 1 kan tidak mungkin seperti yang terjadi hari ini. Kita 5 orang bersepakat, sementara yang si Arman juga 4 orang, berarti tidak mencukupi 50% plus 1. Itu artinya agenda-agenda ke depan mereka tidak bisa jalan. Baik, sebelum lanjut, yang disebut 50 plus 1 ini apakah dalam hal pada saat musyawarah mufakat yang dilakukan pada saat beberapa waktu lalu, apakah dalam forum itu juga sebelum dilakukan pemilihan dilakukan bahwa siapa yang kemudian memenang sebagai ketua komisi adalah menang dengan angka 50 plus 1 pada saat musyawarah awal? Apakah itu dibicarakan? Ya. Baik teman-teman wartawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera berkatan semua. Di menyikapi fenomena yang ada di DPR Maluku Tengah, sebagai pribadi dan atas nama ketua partai meminta maaf kepada seluruh masyarakat Maluku Tengah, karena katong ada di sinilah katong berjuang untuk kepentingan rakyat, tapi katong melawan kejahatan berjamaah yang teman-teman wartawan dan rakyat sudah tahu Maluku Tengah ini punya eksekutif dan legislatif seperti apa. Kembali kepada proses di Komisi 4, betul pertanyaan Pak dari Liputan, teman-teman media bahwa dibicara soal 50 plus 1 betul. Karena waktu itu kebiasaannya bahwa siapa suara terbanyak dianggap menang, maka saya belum masuk kepada
bicara soal ini hanya 4 suara karena katong bertiga ini mencalonkan diri masing-masing. Saya dengan Pak Ajlan 1 suara masing-masing pilih diri sendiri, Pak Surki 3 suara. Lalu saya tidak bikin kacau, saya bilang hentikan ini karena kita belum bicara soal 50+1. Tapi kelihatannya karena pimpinan mulai alot itu sampai hari ini pimpinan sudah punya bersikap akan memilih saudara Arman, maka biar kami ini sambilang orang, Arman sendiri pun tetap ditetapkan. Kembali kepada publik yang menilai ini kepentingan siapa. Kan begitu. Persoalan nanti rakyat mau lihat mau apa ya, inilah sudah terjadi. Siapa suruh rakyat pilih dong, kan begitu. Nah, oleh sebab itu teman-teman, sebagai pribadi saya juga meminta maaf kepada salah satu teman media tadi apabila ada aksi saya lalu ada yang tegur dari anggota praksi saya, itu hak teman-teman wartawan untuk melanjutkan, tapi atas nama pribadi dan sebagai ketua partai saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, mengingat wartawan tidak boleh dibatasi dalam meliput berita apapun terhadap semua kegiatan pemerintahan dan masyarakat. Lalu yang paling terpenting teman-teman media, medsos ini kan membuat hak semua orang untuk berbicara. Dia tinggal melihat tapi dia tahu substansi di dalam. Kita yakin dan percaya teman-teman media di Maluku Tengah sangat tahu soal perjalanan eksekutif dan legislatif saat ini. Kami hanya sampaikan seng ada umur yang panjang. Mari katong lihat baik-baik, katong 5 ini sepakat. Setelah pemilihan pertama, beta tidak menolak karena tidak cukup 5 suara. Katong kembali, katong 2 dengan Pak Ajlan mencalonkan Pak Sukri dan Pak Subahan dan Pak Haji Ramli juga mendukung, maka menjadi 5 orang, maka itu sudah 50+1. Kalau sehari ini pimpinan berkehendak memaksa untuk mau usahakan di komisi bahwa mau mengesahkan, itu juga salah karena pengesahan itu ada di paripurna. Forum tertinggi itu di paripurna, itu disahkan di sana, hanya dibacakan yang terpilih. Bagaimana kami sudah menolak tapi mereka memaksa. Lalu saudara Arman juga memanfaatkan situasi ini, bahkan melapor saya ke polisi, menyuruh orang di Ambon demo seakan-akan bahwa ini adalah masalah besar, padahal ini masalah internal di dalam. Lalu selesai di sini, selesai, tidak perlu ada satu dendam satu. Cuma kembalikan kepada yang teman saudara Arman, saya cuma ingatkan sebagai pimpinan partai, tidak boleh berbohong. Jangan, sebagai pimpinan tidak boleh berbohong. Itu saja saya mau ingatkan. Terima kasih teman-teman. Ada yang mau bertanya, silakan. Kita tambahkan dulu. Yep. Jadi ingin kita tambahkan seperti ini bahwa hari ini supaya publik paham. Yang menjadi konteks 50+1 ini harus dimaknai adalah 50+1 bukan dalam konteks pemilihan ulang. Kami tidak menghendaki juga pemilihan ulang. Yang kami mau 50+1 ini soal keberlanjutan komisi ke depan, karena seluruh rapat agenda yang ada di komisi maupun di DPR ini yang sering kita pakai harus berdasarkan quorum. Quorum itu terpenuhi apabila ada 50+1 anggota yang menghadiri. Jadi harus dimaknai 50+1 dalam konteks itu, bukan dalam konteks untuk pemilihan. Saya juga harus menambahkan di sini supaya publik paham bahwa yang terjadi hari ini antara substansi kita bicara di sini substansi, yaitu kewenangan mutlak pada forum, dan forum berdasarkan mayoritas forum menginginkan siapa yang menjadi dia punya ketua komisi. Itu substansi. Prosedur yang ada jalan yang dipakai bahwa sudah pemilihan, prosedur yang belum final. Saya harus sampaikan bahwa itu prosedur tapi belum final. Mekanisme atau prosedur itu final apabila sudah disahkan. Sebelum disahkan berarti kita masih ada dalam konteks musyawarah, karena rapat berakhir dengan skorsing, rapat bukan berakhir dengan menetapkan. Itu kita harus dudukan antara substansi dan prosedur di sini. Tadi masih diskorsing. Sampai tadi pun masih diskorsing. Rapat kemarin juga yang sampai terjadi pemilihan itu pun belum diskorsing. Dan karena belum diskorsing, belum ditetapkan, belum disahkan, belum dilaporkan di paripurna untuk disahkan, maka karena konteks masih dalam rangka musyawarah, seluruh komunikasi politik masih berjalan. Aturan yang ada di dalam pasal 60 ayat 7 terkait dengan hak pimpinan komisi dipilih dari dan oleh anggota, itu pun tidak diatur secara jelas bahwa dipilih apakah harus melalui cuma pemilihan selesai atau berdasarkan suara terbanyak atau tidak menjelang putaran kedua, sehingga norma abstrak ini kita konkretkan dalam bentuk kesepahaman bersama dalam komisi, dalam forum komisi. Karena kesepahaman bersama, maka saya yang mencalonkan diri, saya menarik diri dalam pencalonan, itu hak saya. Menarik diri dan mendukung Pak Sukri Wailisa. Sama halnya Pak Jailan Tumagola dari Fraksi Demokrat juga menarik diri dari pencalonan dan mendukung Sukri Wailisa, itu tidak salah. Karena selama belum disahkan. Tadi kalau sudah disahkan kami salah kalau tindakan kami hari ini. Tapi karena belum ada pengesahan, bahkan penetapan
ketuk palu di ruang komisi pun belum ada, maka kami anggap masih dalam konteks bermusyawarah sampai hari ini. Itu ya, supaya publik paham. Ada yang mau Apa tambah? harapan Bapak berlima terhadap keempat teman yang lain? Pak saya. Ya. Harapan kami yang pertama, kita bawa dalam pikiran besar bahwa negara ini negara hukum. Kedua, lembaga DPR ini sudah bersepakat menetapkan, mengesahkan dan memberlakukan tatib sebagai acuan dalam seluruh tindakan maupun seluruh keputusan yang ada di DPR Maluku Tengah. Maka harapan saya yang lebih jauh adalah kita semua berjalan sesuai dengan rel aturan, yaitu tata tertib DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Titik, itu saja. Baik, terima kasih. Cukup.